Kita ke sorotan lainnya, saudara. Kakak Prada Luki Namo mengungkap kondisi sang adik saat dirawat di rumah sakit sebelum meninggal dunia akibat diduga dianiaya seniornya. Kakak Prada Luki menyebut terdapat sejumlah luka di tubuh almarhum adiknya. Awalnya, keluarga hanya mendapat keterangan kematian Prada Luki karena terjatuh dari bukit. Namun keluarga tak percaya begitu saja. Setelah melihat kondisi almarhum Prada Luki, yang diungkap sang kakak penuh luka di tubuhnya. Bahkan kakak almarhum menunjukkan foto-foto dan video kondisi Prada Luki. Kakak almarhum juga mengungkap keluarga sempat tak bisa berkomunikasi dan bertemu Prada Luki saat di rumah sakit. Keterangan meninggalnya itu kemarin bilangnya itu jatuh kalau dari suratnya itu bilangnya jatuh dari bukit. Kalau foto aslinya itu ada di kami semua, ada di saya. Itu luka dari mana-mana? Lukanya itu dari dia punya lengan sini sampai di kaki. Jadi mereka tutup rapat kami punya komunikasi dengan Luki. Selama Luki sakit, dari dia masuk rumah sakit sampai dia untung saya punya mama pergi. Kalau tidak berarti kita terima dia punya peti mungkin sudah dibungkus dan kita tidak tahu kalau ini anak punya keadaan ini penuh dengan luka-luka. Pangdam 9 Udayana pun menyebut saat ini sudah 20 prajurit TNI yang menjadi tersangka atas penganiayaan Prada Luki Namo. Hal itu disampaikan Pangdam 9 Udayana saat bertemu orang tua Prada Luki Namo di asrama Tentara Kodim Kupang bersama Dadenpom Udayana. Pangdam menyatakan berdasarkan penyelidikan tim investigasi, jumlah tersangka yang sebelumnya 4 prajurit menjadi 20 prajurit TNI, termasuk salah satunya seorang perwira TNI. Menurutnya, TNI akan memproses kasus ini secara transparan dan mengedepankan keadilan bagi Prada Luki Namo tanpa pandang bulu. Tim investigasi pun masih terus melakukan penyelidikan. Semua tersangka telah ditahan untuk menjalani pemeriksaan. 20 tersangka yang sudah ditahan dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan selanjutnya. Di antara 20 itu apakah ada perwira, Jenderal? Ada 1 orang perwira. Boleh tahu inisialnya, Jenderal? Nanti oleh penyidik yang akan menyampaikan. Dan selanjutnya proses ini sedang berlangsung dan saya secepatnya akan melaporkan pada pimpinan. Ada motif apa ya? Ada motif apa, Jenderal? Sejauh ini apa penyebabnya? Ini sedang diselidiki oleh yang berwajib dalam ini Pangdam. Di tengah sorotan kasus kematian Prada Luki, prajurit TNI yang diduga dianiaya seniornya, Presiden Prabowo Subianto secara tegas mengingatkan jajaran komando dan pemimpin satuan untuk membina prajurit TNI tanpa kekejaman. Bahkan Presiden mengingatkan agar memperlakukan prajurit sebagaimana anak-anak kandung. Perintah itu diberikan Prabowo saat upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer. Saya titip saudara-saudara sekalian, jaga pasukanmu sebaik-baiknya, bina anak buahmu sebaik-baiknya. Anak buahmu adalah bagaikan anak kandungmu sendiri. Pimpin dengan baik, jaga mereka dengan baik, latih mereka dengan baik, latih mereka dengan keras, tapi tidak dengan kekejaman. Keadilan harus ditegakkan. Ada satu catatan, biar tidak ada Luki yang lain, Luki yang lain. Ingat Bapak, anak tentara aja dibunuh kok, bagaimana mau yang lain? Keluarga menanti keadilan setelah menerima kenyataan sang anak meregang nyawa, tewas diduga dianiaya seniornya. Ibu Prada Luki Namo masih meyakini anaknya tewas diduga dianiaya lebih dari 4 orang. Sang ibu pun berharap semua yang terlibat dalam kasus kematian Prada Luki diusut tuntas. Pelaku itu lebih dari 4 orang, lebih banyak. Lebih banyak saat itu yang diceritakan. Diusut secepatnya, Mbak. Diusut secepatnya, tidak ada pandang bulu. Mau dia perwira, mau dia tamtama, bintara. Kalau bersalah dihukum.
Jadi kami minta kejelasan dari proses hukum ini. Buat kami keluarga korban, terutama saya seorang ibu, saya meminta keadilan. Saya membawa diri saya pribadi, saya tidak membawa siapa-siapa. Saya minta keadilan untuk diri saya dan juga anak saya yang sudah tiada. Sementara, anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Oleh Soleh pun meminta investigasi kematian Prada Luki dilakukan transparan. Tentu ini menjadi sebuah tamparan bagi TNI ya. Ternyata hal-hal seperti ini masih ada. Dan tentunya DPR meminta kepada TNI bahwasanya kasus ini untuk diselidiki, diperiksa, kemudian diproses secara hukum dengan transparan dan seadil-adilnya. Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas TV, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Kadis Penat Brigjen Wahyu Yudayana mengonfirmasi penetapan 4 tersangka di kasus kematian Prada Luki. Keempatnya ialah Pratu AA, Pratu EDA, Pratu PNBS, dan Pratu ARR. Keempatnya sudah ditahan di Subdenpom 9 ND, Nusa Tenggara Timur. Penetapan 4 tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 20 orang saksi dalam dugaan penganiayaan terhadap Prada Luki. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini soal penyidikan kasus kematian Prada Luki Namo akan disampaikan jurnalis Kompas TV Citos Natun dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Citos, informasinya saat ini sudah ada 20 prajurit TNI yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap Prada Luki. Apa hasil penyidikan terbaru? Selamat sore Iksan dan juga saudara, memang benar bahwa sampai saat ini sudah ada 20 prajurit TNI yang ditetapkan sebagai tersangka oleh tim investigasi dan tim penyelidikan yang dilakukan oleh pihak TNI. Sebelumnya pada hari kemarin memang baru 4 tersangka yang ditetapkan, 4 prajurit TNI yang ditetapkan sebagai tersangka, namun hari ini tersangka bertambah menjadi dari 4 menjadi 20 orang. Hal ini disampaikan langsung oleh Pangdam Udayana 9 yang baru saja tadi mengunjungi rumah duka Prada Luki Namo di Asrama Tentara Kuanino Kupang, dan di sini Pangdam menegaskan bahwa pihak TNI akan secara transparan mengusut tuntas kasus ini, dan sampai saat ini memang pihak Denpom dari Udayana sendiri dan juga dari Denpom ND dan juga dari Kupang tengah melakukan investigasi lanjutan, dan sampai saat ini juga ada 20 orang yang memang sudah ditahan untuk diperiksa lebih lanjut terkait motif dan juga alasan dibalik para tersangka ini melakukan penganiayaan terhadap Prada Luki sehingga menyebabkan kematiannya pada tanggal 6 Agustus kemarin. Iksan. Citos, ada 20 tersangka dan salah satunya adalah perwira TNI. Apa sudah ada informasi terkait dengan peran-peran para tersangka ini, Citos? Baik Iksan, untuk peran sendiri tadi kami sempat menanyakan kepada Pangdam Udayana 9 dan beliau menegaskan bahwa sampai saat ini tim investigasi masih terus menyelidiki motif dan juga peran-peran dalam kasus ini. Dan Pangdam Udayana 9 menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memandang bulu ataupun tidak akan segan-segan menjatuhkan hukuman pada siapapun, baik itu yang berpangkat perwira maupun pangkat di bawahnya, dan secara transparan juga akan terbuka kepada media dan juga kepada masyarakat terkait proses penyelidikan dan juga investigasi yang memang sudah dilakukan sejak tanggal 6 kemarin. Dan sampai saat ini pun kami belum mendapat informasi pasti motifnya, kami akan terus menggali terkait hal ini. Iksan. Baik, terima kasih Citos Natun langsung dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Citos.